Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dalam kondisi Indonesia saat ini. Langsung saja, ini kami dari kelompok 8 kelas PAIC mata pelajaran pendidikan pembelajaran berbasis TIK, dan kali ini saya sendiri dari Muhammad Usnurido dan ada rekan saya di samping saya Dewi Zulaika akan mempresentasikan terkait dengan perkembangan internet pada pembelajaran PAI. Sebelum kita mempresentasikan materi, akan saya sedikit singgung terkait bagaimana perkembangan internet pada zaman saat ini. Mengingat bahwa saat ini Indonesia telah memiliki era disrupsi atau era 4.0, bahwasannya semua perkembangan yang ada di Indonesia ini sudah berujung pada internet. Entah itu dalam ekonomi, sosial, budaya, begitu juga dalam hal pendidikan. Akan tetapi saya rasa dalam hal pendidikan ini internet belum memiliki peran begitu penting. Karena apa? Karena SDM yang kita bangun di Indonesia belum bisa menggunakan atau belum mampu menggunakan internet secara keseluruhan. Dan maka dari itu pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan perkembangan internet dalam pembelajaran PAI. Bagaimana ini nanti inovasi-inovasi guru PAI terhadap proses pembelajaran PAI itu sendiri. Langsung saja yang pertama oleh Dewi Zulaika. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama adalah internet. Di sini internet adalah suatu jaringan informasi terluas yang ada. Terus kemudian jaringan informasi ini meluas sampai mancanegara supaya seseorang itu bisa mengakses secara cepat dan tidak terbatas. Yaitu sendiri pengertian dari internet. Kemudian di sini ada komponen-komponen internet. Yang pertama yaitu jaringan fisik komputer, kemudian protokol, dan yang ketiga adalah program aplikasi. Untuk yang pertama jaringan fisik komputer yaitu sebagai media atau saluran yang digunakan untuk lalu lintas data. Jadi di sini internet itu sebagai saluran atau lintasan suatu data. Di sini media komunikasinya yaitu kawat tembaga, serat optik, dan satelit. Yang kedua adalah protokol. Protokol ini adalah alat komunikasi dari satu sistem ke sistem lain. Di sini protokol berfungsi sebagai pengirim pesan. Jadi pesan-pesan yang ada di sini melewati 3 tingkat dalam protokol. Yang pertama yaitu protokol jaringan, yang kedua protokol angkut, dan yang ketiga protokol aplikasi. Untuk yang pertama protokol jaringan yaitu mengelola logistik perolehan pesan dari mesin pengirim ke mesin penerima, kemudian dikemas dalam bentuk data atau paket data. Kemudian yang kedua yaitu protokol angkut, yaitu himpunan paket-paket data yang berhubungan yang dikirim oleh IP dan diletakkan dalam urutan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah protokol aplikasi untuk memformat pesan yang dapat dikenal oleh manusia. Ini sebagai contohnya yaitu HTTP dan FTP. Kemudian yang ketiga program aplikasi, yaitu fasilitas yang digunakan oleh pemakai untuk dapat berinteraksi di internet. Contoh dari program aplikasi ini yaitu email, www, dan HTTP. Selanjutnya adalah pembelajaran PAI. Apa sih pembelajaran PAI? Nah, pembelajaran PAI itu sendiri adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islami melalui proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya akan disampaikan Mas Yain. Ya, selanjutnya terkait dengan manfaat internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin ketika kita melihat judulnya, manfaat apa saja sih yang ada di dalam internet untuk menunjang soft skill ataupun knowledge siswa terkait dengan pembelajaran
pembelajaran PAI. Akan tetapi di sini ada 3 hal pokok bagi seorang guru atau murid. Tujuannya untuk bagaimana pembelajaran PAI itu bisa merasuk kepada murid. Yang pertama yaitu web course, yang mana inti dari web course ini penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, entah itu dalam segi penyampaian pembelajaran ataupun dalam hal sumber belajar. Bisa dikatakan web course ini seluruh proses pembelajaran itu menggunakan online, baik itu penyampaian, baik itu pemaparan materi ataupun ujian-ujian dalam evaluasi pembelajaran itu secara online. Kemudian yang kedua yaitu web centric course, yang mana ini adalah internet untuk mengirim ataupun sebagai bahan ujian. Jadi web centric course ini adalah perpaduan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Jadi bisa dikatakan bahwa web course ini misalkan dianalogikan bahwa guru menyampaikan materi ataupun memberikan materi secara online, entah itu melalui Google Classroom ataupun email. Nah, kemudian dalam penerangan ataupun penjabaran dari materi tersebut itu dikatakan sebagai offline, jadi tetap muka secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu web enhanced course, yang mana dalam hal ini adalah suatu guru menggunakan internet untuk menunjang kualitas ataupun skill ataupun knowledge dari siswa. Jadi internet tersebut digunakan guru untuk menunjang ataupun menambah pengetahuan bagi siswa itu sendiri. Nah, tugas guru bagaimana untuk manfaat internet ini? Nah, bagaimana guru bisa mengonsep ketiganya ini ataupun salah satu atau dua agar siswa itu bisa memahami terkait dengan pembelajaran itu sendiri, entah itu nanti secara online keseluruhan ataupun offline dan online ataupun offline seluruhnya. Kemudian selanjutnya perkembangan internet pada pembelajaran PAI. Mengingat bahwa Indonesia saat ini sudah di zaman era industri 4.0, yang mana keseluruhan hidup ataupun proses kita dalam hidup kebanyakan dipengaruhi oleh internet ataupun HP. Tapi saya rasa dalam hal pendidikan saat ini masih banyak problem-problem terkait dengan internet dalam hal bidang pendidikan terutama. Karena apa? SDM dari Indonesia sendiri, terutama seorang guru maupun murid, belum mampu untuk menjinakkan atau memproses secara keseluruhan dari internet itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana implementasi dari internet ini untuk pembelajaran PAI? Kami mengambil contoh salah satunya yaitu memakai layanan Google Classroom. Bagaimana guru bisa menggunakan Google Classroom ini untuk menyampaikan materi, akan tetapi tetap offline-nya harus dilaksanakan oleh guru, karena guru ketika tidak hadir tidak bisa digantikan keseluruhannya oleh media ataupun internet dalam Google Classroom tersebut, karena pengaruh guru dalam proses pembelajaran itu masih sangat penting di Indonesia saat ini. Karena dengan hadirnya guru atau adanya guru bisa selain transfer knowledge tapi juga mentransfer nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PAI ini. Kemudian selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan internet. Banyak sekali kelebihan internet dalam proses pembelajaran PAI. Kami menyebutkan ada 3 kelebihan yang bisa digunakan internet dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Karena adanya internet ini, inovasi seorang guru diwajibkan atau diharuskan bisa semakin berkembang, karena internet ini bisa menunjang pengetahuan ataupun skill dari guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan TIK memungkinkan perkembangan secara virtual atau kelas berbasis telekonferensi atau guru dan murid tidak tatap muka. Nah, ini merupakan kemajuan di era industri saat ini 4.0, bahwa guru dan murid dalam penyampaian tidak harus bertatap muka. Kalau di negara-negara maju mungkin ini sudah bisa diterapkan, akan tetapi kalau di negara Indonesia belum bisa diterapkan secara menyeluruh atau keseluruhan, karena mengingat fasilitas-fasilitas yang ada di
di sekolah belum merata seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan peserta didik dalam menggunakan TIK sebagai media belajar. Kita ketahui bahwa TIK ini bukan hanya sebagai media belajar, akan tetapi juga sebagai sumber dan alat pembelajaran. Nah, bagaimana guru ini nanti memproses ketiganya tersebut, TIK untuk sebagai sumber, alat maupun media pembelajaran, agar materi yang tersampaikan kepada murid itu bisa masuk secara keseluruhan. Itu ada 3 hal kelebihan terkait dengan pembelajaran PAI berbasis internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan internet dalam proses pembelajaran PAI. Kami menyebutkan ada 2 hal kekurangan internet dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu tingkat plagiasi dari siswa itu sendiri sangat besar. Ya, karena ketika kita menggunakan internet pasti tinggal copy paste sangat mudah. Maka dari itu guru harus juga selektif terhadap hal tersebut. Dalam hal ini yaitu plagiasi. Kemudian yang kedua yaitu sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Nah, ini ketika ada setiap sekolah pasti ada sistem. Nah, itu dalam sistem administrasi ataupun sistem yang lainnya. Nah, ketika sistem tersebut tidak berjalan dengan sesuai rencananya ataupun mungkin adanya human error dari operator itu sendiri mengakibatkan kesalahan fatal bagi sistem itu sendiri, baik itu untuk sekolah ataupun untuk pengadministrasian. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari kami dari kelompok 8 terkait dengan pembelajaran PAI berbasis internet. Kami juga sudah ada video terkait dengan observasi kami. Kami berobservasi di SMKN 2 Ponorogo di kelas 11. Nah, nanti bagaimana proses pembelajaran TIK langsung ke Mbak Dewi Zul. Ya, untuk proses pembelajaran di SMKN 2 Ponorogo menggunakan internet, yaitu di situ guru membagi peserta didik itu menjadi 5 kelompok. Atau bisa yaitu setiap kelompok ada 5 orang sampai 6 orang. Kemudian di situ murid diberi materi-materi yang diberikan oleh guru. Kemudian murid browsing atau menggunakan internet untuk mencari materi yang disiapkan oleh guru. Kemudian setelah berdiskusi di suatu kelompok tadi, murid akan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dari proses pembelajaran yang ada di SMKN 2 Ponorogo yang itu tepatnya di Paju. Nah, mungkin cukup itu ya presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi presentator ini dengan nomor di bawah ini. Mungkin cukup itu dari saya.